Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Pada kali ini kita coba membahas soal yang berkaitan dengan bentuk akar. Ya, kita contohkan sederhanakanlah bentuk pembagian di mana pembilang dan penyebut berupa bilangan-bilangan akar. Kita sederhanakan ini tanpa menggunakan kalkulator ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa sifat di dalam aljabar, yaitu apa yang disebut dengan sifat distributif ya. Misalnya kalau kita menemukan bentuk A, AB gitu ya, ditambah AC. Maka ini kita bisa peres keluar A-nya, karena di depan suku di depan punya A, suku di belakang punya A. Jadi A-nya bisa kita peres keluar sehingga menjadi A, bentuk perkalian ya, jadi A kali B plus C. Nah, bisa juga bentuk variabelnya dikeluarkan ke belakang apabila misalnya AP plus BP. Nah, variabelnya di belakang. Nah, ini bisa kita peres keluar variabel P-nya ke belakang. Ya. Ini sifat yang mungkin nanti akan kita gunakan. Ya. Ya, ini juga kalau kita menyelesaikan pemfaktoran biasanya bentuk X kuadrat ditambah katakanlah 7X ditambah 12. Ya, kalau ini kita ubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian, itu cara yang secara apa ya, logis ya. Seringkali kan pemfaktoran ini dilakukan dengan cara yang tricky, tapi dengan cara logis kita menggunakan sifat ini, yaitu dengan memisahkan 7X sebagai 3X ditambah 4X gitu ya, dalam bentuk penjumlahan, lalu ditambah 12. Nah, sehingga yang di depan itu kita dengan sifat distributif kita keluarkan X-nya, sehingga kita dapatkan X plus 3, sementara di belakang kita keluarkan 4-nya, kita dapatkan X plus 3. Sehingga di sini kita dapatkan satu variabel yang sama pada suku depan dan suku belakang, yaitu X plus 3. Sehingga kita bisa mengeluarkan variabel yang sama itu, yaitu X plus 3 ke belakang. Jadi kita press X plus 3-nya, sehingga ampasnya tinggal, yang di depan tinggal X, yang belakang tinggal 4. Dikali dengan yang kita peres tadi, yaitu X plus 3. Ya, begitu juga kalau misalnya bentuk 2X kuadrat dikurang berapa ya, dikurang 5X dikurang 12.
ya. Oke. Nah, maka yang kita lakukan adalah dengan memisahkan 5 itu sebagai selisih ya, karena 12-nya itu tandanya minus, berarti kita jadikan 5x itu sebagai selisih antara dua bilangan yang hasilnya negatif. Ya, misalnya kita ambil 3 dikurang 8. 3x dikurang 8x dikurang 12. Nah, di depan itu dua suku yang di depan sama-sama mempunyai x, kita keluarkan x-nya. Nah, sedangkan dua suku di belakang sama-sama punya 4. Ya, keluarkan 4-nya, kita dapatkan 4 kali 2x plus 3. Nah, kita dapatkan di sini ada variabel, ada faktor yang sama. Ya, sehingga kita dapat mengeluarkan x min 4 dikali 2x plus 3. Jadi bentuk kuadrat ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian ya, dengan sifat distributif. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat soal ya. Bagaimana soal ini bisa kita sederhanakan, tentunya tanpa kalkulator ya. Ya, akar 15 kalau kita sederhanakan dengan sifat akar ya, yaitu akar 3 dikali akar 5, kemudian akar 21 itu akar 3 dikali akar 7. Ya. Kemudian akar 25 itu akar 5 dikali akar 5. Sedangkan 35 itu akar 5 dikali akar 7. Nah, sementara di bawah, kalau kita lihat, hanya ada akar 3 ditambah akar 7 ditambah akar 20. Akar 20 itu adalah akar 4 dikali akar 5. Ya. Akar 4 dikali akar 5. Sehingga nah, ada yang kita kumpulkan dengan tujuan kita ingin memanfaatkan sifat distributif tadi. Ya, yaitu akar 3 dikali akar 5 ditambah dengan akar 5 dikali akar 5. Kemudian di belakang itu akar 3 dikali akar 7 ditambah akar 5 dikali akar 7 per akar 3 ditambah akar 7 ditambah akar 4 itu kan 2. Berarti 2 akar 5. Nah, sehingga kita dapatkan
akar 3 dengan akar ini kita kumpulkan sini, ini kita kumpulkan sini. Sama-sama mempunyai akar 5 yang 2 di depan. 2 suku di depan sama-sama mempunyai akar 5. Ya kan? Maka kita keluarkan menjadi akar 5 dikali akar 3 ditambah akar 7. Sedangkan yang di belakang sama-sama punya akar 7. Ya. Akar 3 sorry, ini akar 5 ya, bukan akar 7. Ini akar 5. Akar 5. Oke. Sedangkan yang di belakang ini ada akar 7. Akar 3 ditambah akar 5. Ya, jadi akar 7-nya kita peres ke depan, ini akar 5-nya yang kita peres ke depan. Lalu dibagi akar 3 ditambah akar 7. Nah, ini 2 akar 5-nya kita pisah menjadi akar 5 ditambah akar 5. Jadi akar 5-nya ada 2. Nah, untuk bentuk yang di atas, ini kita bagi dulu ya. Nah, untuk yang di atas, kita dapatkan akar 3 plus akar 5-nya bisa kita peres keluar, sehingga kita dapatkan akar 3 ditambah akar 5 dikali ampasnya akar 5 ditambah akar 7. Ya kan? Per yang di bawah kita tulis akar 3 ditambah akar 5 ditambah akar 5 ditambah akar 7. Nah, ya. Sehingga kalau ini, oh ya, ini dari awal kalau bisa kita misalkan ya. Kalau bisa kita misalkan dulu semua ini sebagai X. Sebagai X. Ya, nilai X. Ya, ini juga sebagai nilai X. Ini juga X. Ya. Nah, maka kita dapatkan nilai X sama dengan akar 3 plus akar 5 kali akar 5 plus akar 7 per akar 3 plus akar 5. Nah, ini kita kurung ya. Akar 3 plus akar 5-nya, akar 5 plus akar 7-nya. Nah, sekarang kita misalkan. Akar 3 plus akar 5 ini kita misalkan sebagai nilai A. Ya. Kemudian akar 5 ditambah akar 7 kita misalkan sebagai B. Sehingga kita dapatkan nilai X itu hasil semua ya pembagiannya, sama dengan A dikali B dibagi A ditambah B. Nah, sekarang
Supaya ini bisa kita dapatkan sebagai bentuk yang pecahan terpisah, kita inverse atau kita balik ya. Kita buatkan inverse-nya, maka kita dapatkan ini menjadi 1/X. Dan ini menjadi A plus B per A dikali B. Ya. Oke. Kita pindah ke halaman sebelahnya. Ya. Supaya kita nanti bisa, mungkin ada yang mau komentar, bisa disebutkan yang mau dikomentari yang di halaman mana. Ya, yang di halaman 2. Ya. Maka kita dapatkan 1/X sama dengan A per AB, sorry, A per AB ditambah B per AB. Betul ya? A, jadi dipisah jadi 2 suku. Sehingga kita dapatkan 1/X sama dengan, ini A-nya kita cancel, kita dapatkan 1/B ditambah 1/A. Atau kita balik, kita tukar dengan sifat komutatif 1/A ditambah 1/B. Nah, siapa A? Nah, kita kembali lagi. A itu adalah akar 3 plus akar 5. Akar 3 ditambah akar 5. Siapa B? B itu adalah akar 5 ditambah akar 7. Nah, supaya ini kita mudah menghitungnya, nanti kita tukar yang besar di depan. Akar 5 ditambah akar 3. Ditambah 1/akar 7 ditambah akar 5. Nah, kita punya sifat merasionalkan penyebut. Ya, merasionalkan penyebut itu yaitu dengan mengalikan dengan dengan sekawan. Jadi kalau ada A min B, kita kalikan dengan A plus B. Maka kita akan dapatkan A kuadrat min B kuadrat. Ya, begitu juga kalau kita punya akar A ditambah akar B, kalau kita kalikan sekawan, yaitu akar A min akar B, ini namanya 2 sekawan. Maka hasilnya adalah A kuadrat. A nggak pakai kuadrat dikurang B nggak pakai kuadrat. Ya, jadi ini kita geser dulu. Sehingga kita dapatkan, kita belah dulu ya. Ini kita belah dulu. Oke, kita dapatkan 1/X, ini tadi 1/X ya, sama dengan 1/akar 5 ditambah akar 3 dikali dengan akar 5 dikurang akar 3.
di bawah dan di atas. Ya, ditambah dengan 1/4 akar 7 ditambah akar 5 dikali akar 7 dikurang akar 5. Ya, pembilangnya juga sama, akar 7 min akar 5. Sehingga kita dapatkan yang pembilangnya akar 5 min akar 3 per 5 dikurang 3. Begitu juga yang sebelahnya. Akar 7 min akar 5 per 7 dikurang 5. Nah, 5 dikurang 3 ini kan 2. 7 dikurang 5 juga 2. Jadi kita dapatkan akar 5 dikurang akar 3 ditambah akar 7 dikurang akar 5 per 2. Nah, ini kita cancel. Sehingga kita dapatkan 1/X itu sama dengan akar 7 dikurang akar 3 per 2. Ya. Sampai di situ kita bisa kembalikan lagi bentuk inverse ini. Ini kan bentuk inverse ya, 1/X. Kita kembalikan ke bentuk X. Jadi kalau begitu nilai X-nya adalah 2 per akar 7 dikurang akar 3. Nah, tapi perlu diingat, penyebut tidak boleh akar. Ya, akar tidak boleh di bawah, kecuali akar serabut dan akar tunjang di dalam biologi ya. Nah, sekarang langkah terakhir yang harus kita lakukan, kita pindah ke halaman 3. Ya, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah dengan merasionalkan penyebutnya. Merasionalkan penyebutnya sama seperti tadi, yaitu X sama dengan 2 per akar 7 dikurang akar 3 dikalikan dengan akar 7 ditambah akar 3. Dua sekawan ya, akar 7 ditambah akar 3. Sehingga kita dapatkan 2 dikali akar 7 ditambah akar 3 dibagi 7 dikurang 3. Nah, 7 dikurang 3 kan 4. Berarti 2 per 4 dari akar 7 ditambah akar 3. Akar 7 ditambah akar 3 tidak bisa ditambah ya. Jangan sampai akar 7 ditambah akar 3 menjadi akar 10. Ngawur ya. Jadi akar 7, akar 3 ini tidak sama dengan akar 10 ya. Hati-hati. Jadi bilangan akar tidak bisa disederhanakan kecuali untuk akar yang kuadrat ya. Sehingga kita dapatkan X sama dengan setengah dari akar 7 plus akar 3. Selesai. Demikianlah hasil dari pembagian bilangan bentuk akar tadi ya. Nah, silakan dipelajari bagaimana menggunakan sifat itu. Nah, saya berikan soal yang kedua ini untuk dicoba sendiri ya. Ini soal yang kedua.
Akar 8 ditambah akar 12 ditambah akar 16 plus akar 24 per akar 2 plus akar 6 plus akar 16. Ya, monggo dicoba sendiri. Sehingga nanti kamu akan menemukan hasil, ya, hasilnya kalau nggak salah lebih kurang setengah dari akar 6 ditambah akar 2. Ya. Nah, ini nanti kalau kamu ingin coba sendiri, maka hasilnya adalah, ini dimisalkan X ya, maka X-nya akan menghasilkan setengah dari akar 6 ditambah akar 2. Oke. Ya, silakan coba untuk soal nomor 2 ini ya, untuk melatih menggunakan sifat distributif tadi. Baik, sampai di sini sharing kita. Mudah-mudahan membantu. Ya, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.